Oke, langsung saja saya akan berbagi tips buat teman-teman pemula khususnya ya, untuk mengenal birahi murai batu. Tentu saja untuk menaikkan birahi murai batu agar burung teman-teman gacor semua. Nah, pasti udah pada nggak sabar kalau soal menggacorkan burung murai. Sebenarnya yang namanya birahi murai batu atau birahi di makhluk hidup itu pasti ada, teman-teman, kalau memang sudah waktunya birahi. Nah, khususnya untuk murai batu ini akan saya bagi menjadi 4. Yang pertama, usia murai batu. Yang kedua, cara mandi murai batu ini. Yang ketiga, kebutuhan penjemuran murai batu ini. Dan yang keempat, itu asupan nutrisi pada murai batu ini. Nah, dari yang pertama, usia. Nah, usia ini sifat dasar atau ibaratnya acuan dasar ketika murai batu harus ada birahinya. Tentu saja kalau untuk pastol tidak perlu birahi atau bahkan tidak akan muncul birahi. Untuk mutasi juga sama. Mutasi murai batu ini biasanya berbeda-beda, teman-teman. Ada yang dimulai dari usia 6 bulan, ada juga di usia 8 bulan, bahkan ada yang 1 tahun baru mutasi. Nah, makanya saya simpulkan, kita ambil tengah-tengah murai batu yang usianya udah 1 tahun atau sudah pastol lah intinya. Dari mutasi, mungkin ganti bulu baru, jadilah pastol. Nah, mulai dari pastol ini sudah mulai kita angkat birahinya atau kita munculkan birahinya, biar ketika teman-teman dikasih isian di masteri itu bisa menirukan atau masuk istilahnya. Nah, jadi untuk usia saya menyarankan di atas 1 tahun itu boleh dinaikkan birahinya secara bertahap. Yang kedua, masalah cara mandi. Nah, cara mandi ini untuk teman-teman pemula yang masih bingung. Untuk murai batu kalian yang belum gacor atau belum responsif, saya sarankan untuk mandi di pagi hari. Nah, di pagi hari, kalau memang burung ini tipe yang suka mandi, boleh kita coba mandikan tiap hari, pagi-pagi mungkin sekitar jam 7, ini setiap hari. Tapi ada juga murai batu yang tidak suka mandi. Nah, teman-teman perhatikan ketika keseharian dicepuk minum, itu kira-kira tiap hari murai batu kita ini mandi nggak? Nah, acuannya dari situ untuk pastol. Kalau yang memang untuk murai batu yang sering mandi, setiap pagi itu dimandikan. Ingat ya, pagi hari ya, jam 7, usahakan maksimal jam 8 lah. Itu mandinya jam segitu, karena mandi pagi itu bisa merangsang birahi pada murai batu, dan saya sarankan jangan dulu diembunkan. Nah, seperti itu. Tapi untuk burung yang tidak suka mandi atau tidak terlalu sering dia nyelupin kepalanya di cepuk minum, ya cukup 3 hari sekali atau bahkan sampai 1 minggu sekali pun aman, seperti itu. Nah, terus kemudian setelah mandi kita angin-anginkan. Setelah diangin-anginkan, kita mulai ke proses
penjemuran teman-teman. Untuk burung-burung yang memang birahinya belum muncul, itu saya sarankan dijemur secara rutin teman-teman, tiap hari. Jadi untuk menghangatkan suhu tubuh murai batu ini, itu kita wajib jemur tiap hari dulu selama belum gacor. Kemudian durasinya berapa lama? Durasi itu tergantung tipe burung teman-teman. Ada juga yang dijemur setengah jam dia sudah loncat-loncat, ada juga yang sampai 1 jam masih aman. Nah, untuk awal-awal 3 kali aja kita perhatikan, kita tungguin kesananya, kita udah enak, udah tahu dia butuh jemurnya berapa lama. Nah, seperti itu. Kemudian setelah dijemur, nah ini penting juga untuk burung-burung yang belum gacor, yang birahinya belum naik, itu saya sarankan setelah dijemur, diangin-anginkan, kemudian dikerodong saja teman-teman. Dikerodong. Nah, paling penting ini biasanya kita suka lupa juga. Ketika burung ini di dalam kerodong, karpet dalam keadaan kering ya. Nah, biasanya kita kan main bersihin karpet, setelah itu karpet masih basah, cuman dilap-lap, dimasukin. Nah, itu saya rasa percuma teman-teman, karena kita habis menaikkan suhu, kemudian karpetnya ternyata basah. Nah, ketika karpet basah ini di dalam kerodong itu sulit kering teman-teman, bahkan sampai nanti sore, nanti malam itu kalau karpet yang plastik itu, yang buat talang air itu ya biasanya, itu sulit kering teman-teman. Nah, saya sarankan teman-teman punya karpet 2. Jadi pastikan ketika sudah dijemur, diangin-anginkan, dikerodong itu karpetnya kering. Nah, penempatannya seperti apa? Untuk burung-burung yang belum gacor, birahinya belum naik, kalau ada gemersik air, coba taruh di situ. Nah, oke. Biar memancing untuk ngriwek, istilahnya menaikkan birahi. Nah, kemudian untuk extra foodingnya apa saja yang mendongkrak birahi? Nah, standar murai batu itu jangkrik ya teman-teman, jangkrik atau biasa disebut kita JK. Nah, masalahnya kadang kita lupa kualitas jangkrik ini kita nggak perhatikan. Nah, ini sangat penting untuk burung yang memang belum birahi. Saya sarankan sih teman-teman benar-benar memberi asupan nutrisi juga kepada jangkrik ini. Nah, biasanya kalau saya itu saya kasih buah-buahan. Nah, kalau kita kasih buah-buahan otomatis biasanya lembab dan bau ya teman-teman ya. Nah, ini kalau saya beli pur ayam yang gede-gede itu. Nah, itu saya taruh di paling bawah. Itu nanti tujuannya untuk meredam basah ya, meredam kelembapan. Nah, tapi jangan sampai jangkriknya nanti tidak dikasih sayur atau buah, hanya makan pur ayam. Meskipun pur ayam sebenarnya bagus, kalsiumnya tinggi, bahkan untuk burung-burung yang cabul itu bisa sembuh ketika jangkrik dikasih pur ayam kemudian dikonsumsi oleh murai batu. Tapi untuk masalah yang satu ini, untuk menaikkan birahi, ini lebih bagus pakai buah-buahan. Jadi jangkrik makan buah kemudian nanti dikonsumsi oleh murai batu. Nah, untuk kroto itu untuk tipe burung yang suka kroto ya. Burung tipe ini biasanya coba kita kasih, kalau memang burungnya suka kroto, kita coba setiap hari tapi setengah sendok teh saja. Nah, untuk yang kurang suka dikasih 3 hari sekali. Nah, ini
Kemudian untuk takaran jangkriknya berapa. Nah, ini sebenarnya cukup rumit juga untuk mengetahui kebutuhan jangkrik ini berapa. Tapi kalau teman-teman masih bingung, ketika tadi sudah mandi itu dikasih jangkrik, coba teman-teman masukkan sekitar 10. Nah, dari 10 ini ada yang langsung habis, ada yang hanya misalkan dikasih 10, dia makan 4 atau 5, jangkrik yang ke-6 ini sudah mulai dimain-mainkan. Nah, kita cut saja, berarti cukup di 5. Kadang ada yang 7, jangkrik yang ke-8 mulai dimain-mainkan, lama makannya ya kita hitung 7 saja. Begitu saja, nggak usah pusing-pusing teman-teman. Nah, oke, setelah itu nutrisi udah jelas ya teman-teman ya. Untuk sore pemberian extra foodingnya cukup dibuka kerodongnya sebentar, kemudian diberikan extra foodingnya, terus diangin-anginkan sebentar, kemudian langsung dikerodong lagi teman-teman. Nah, teman-teman lakukan ini selama 1 minggu. Nah, kemudian ada yang gak kalah pentingnya lagi teman-teman, murai batu biar cepet birahinya naik. Nah, ini ada satu lagi yang kadang kita juga salah juga. Biasanya burung yang murai batu yang belum naik birahinya ini cenderung tidak akan gacor ya, atau tidak responsif. Nah, kita mencoba untuk memancing-mancing burung ini biar supaya bunyi. Nah, kan banyak yang di YouTube nih, pancingan murai batu dijamin nyaut. Nah, itu sebenarnya tidak penting kalau menurut saya, tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena murai batu ini ketika birahinya sudah naik, otomatis dia akan responsif. Jadi merespon apapun yang dia dengar. Ketika mendengar sesuatu yang murai batu ini kaget, dia juga akan ibaratnya berbunyi keras. Nah, tapi ketika mendengar hujan, ketika mendengar suara HP teman-teman muter lagu atau apa, dia ngriwik. Nah, seperti itu. Kemudian itu enggak kalah pentingnya, jangan sesekali memancing menggunakan MP3 atau malah di track. Nah, lakukan ini secara rutin teman-teman ya, dari mulai penjemuran, dari mulai extra fooding seperti tadi karpet, seperti tadi pengkerodongan. Nah, ini kita lakukan secara rutin, dicoba selama 1 minggu. Nanti kita lihat hasilnya di minggu ke depan, 1 minggu ke depan. Nah, saya rasa itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah selagi saya sempat, saya pasti jawab. Oke, segitu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.